pertemanan, permasalahan gereja, permasalahan dengan calon, pacar, suami, istri. Kalau kita telisik lagi, the biggest issue in the world saat ini is relational problem. Tantangan terberat itu bukan di menikah sebenarnya. Kenapa pernikahan jadi berat? Karena tantangan dia pada masa single tidak dibereskan dengan baik. Misalnya, tidak dibereskan dalam terlalu banyak isu. Isu tentang gambar diri, isu tentang tanggung jawab, isu tentang kedewasaan. Saya pernah mikir, apa saya nggak menikah aja ya? Pahit saya kan. Saya banyak luka. Saya juga banyak lukanya loh. Ngalamin namanya putus dari tunangan. Saya pernah ngalamin namanya putus dari relationship yang sudah sangat lama. Dan biasanya orang putus relationship, ya pasti dia patah hati, dia terluka. Dan kalau dia udah terlalu lama dalam satu hubungan, dia itu akan tanpa sadar hubungan itu menjadi bagian dari identitasnya dia. Especially umur masih muda. Banyak yang hancur-hancuran, banyak yang bisa bunuh diri, banyak yang merasa harga dirinya hancur. Especially kalau pacar mereka sudah menembus batas-batas yang tidak seharusnya mereka tembus. Karena dia menggantungkan identitasnya ke hubungan itu. Ya. Di sosial medianya juga dia sering banget ngebahas tentang relationship, bahkan isi postingan. Dan ada satu conference juga, Real Love Conference itu salah satu conference yang booming tentang hubungan. So langsung aja di CBN Podcast, welcome to CBN Podcast bro, selamat datang. Hello, thank you so much. Apa yang membuat bro lebih akhirnya di sosial media fokus dengan yang namanya relationship? Saya nggak pernah fokus relationship sebenarnya. Yep. I just want to minister to people. Saya cuma mau melayani orang aja. Karena saya hamba Tuhan, saya pendeta. Saya melayani di satu gereja lokal. Saya ada orang yang sangat pro gereja lokal. Dan sambil, kalau kamu melayani, sambil di gereja lokal dan sering muter di banyak gereja. Dan salah satu problem yang paling sering muncul itu relational problems. Oke. Relational problems adalah one of the biggest problem di seluruh aspek manusia, apapun musim kehidupan mereka. Jadi sebenarnya saya itu bukan yang sering cuma nulis relationship aja. Saya bikin yang melempar pemikiran saya macam-macam. Cuma yang booming banyak relationship. Yep. Kenapa yang booming banyak relationship? Karena mungkin itu merepresentasikan the biggest problem di dalam masyarakat kita, especially di Indonesia. Dan kalau jujur bukan cuma di Indonesia, tapi di kota lain juga, di negara lain juga. Permasalahan dengan keluarga, permasalahan dengan ayah ibu, permasalahan dengan pertemanan, permasalahan dengan gereja, permasalahan dengan calon, pacar, suami, istri, perselingkuhan dan sebagainya. Kalau kita telisik lagi, the biggest issue in the world saat ini is relational problem. Dan juga maka dari itu, makanya kekristenan itu relational. Dia memang relationship, walaupun memang bukan cuma relationship, tapi setiap kali teman-teman tahu Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang relational. Bahkan kalau misalnya kita mengerti kekristenan itu apa, kekristenan itu sebenarnya kalau dipikirin tuh menurut saya, kalau pakai bahasa saya, dia adalah tentang kuasa orang dalam. Artinya? Artinya ya kamu masuk surga karena orang dalam yang mau kamu masuk. Yesus yang mau kamu masuk, kamu nggak bisa masuk sebenarnya. Kamu nggak merasa layak, kamu tidak layak masuk situ. Tapi ada orang dalam dari surga yang pengen kamu masuk, sehingga diturun, dijemput kamu. That's berarti Christianity. Yesus itu adalah bisa dibilang seperti bro bilang dia relational berarti ya. Secara pribadi datang ke pribadi-pribadi atau seperti apa? Karena tadi the big problem yang bro bilang adalah relational. Kenapa bro mention tentang itu? The big problemnya kita lebih ke situ. Karena memang realitanya seperti itu. The things that break people's heart itu banyak relationship. Pada waktu kitab Kejadian menulis tentang Adam dikasih 3 mandat, yaitu leadership, stewardship, dan relationship. Leadership bicara bagaimana dia mempengaruhi dirinya sendiri dan sebagainya. Stewardship bagaimana dia mengelola apa yang dia punya. Tapi sebenarnya ya ada satu lagi, relationship. Itu relationship dia dengan Tuhan. Baru setelah relationship dia dengan Tuhan itu beres, Tuhan juga baru mikir, tidak baik dia seorang diri aja. Baru dia dikasih. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Raguel Lewi, tapi sebelumnya buat kalian semua nih yang mau cerita, mau curhat, atau kalian lagi ngalamin sebuah pergumulan tentang hubungan, tentang pernikahan, atau apapun itu, kalian bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini karena ada tim outreach dari CBN yang mau jadi teman kalian, mau jadi sahabat kalian, yang mau berdoa 1 kali 24 jam buat kalian. So jangan ragu untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini. Berarti dalam kejadian tadi bisa dibilang berarti sebelum seseorang membangun sebuah hubungan harusnya dalam dirinya juga beres dulu dengan stewardship-nya atau kayak gimana bro? Betul, karena gini, the biggest
problem atau challenge terpenting, tersulit, Yep. tantangan terberat itu bukan di menikah sebenarnya. Kalau dari saya ngelihat lagi, tantangan terbesar pada seseorang single. Nah, kenapa pernikahan jadi berat? Karena tantangan dia pada masa single tidak dibereskan dengan baik. Misalnya tidak dibereskan dalam hal. Oh, terlalu banyak isu. Isu tentang gambar diri, isu tentang tanggung jawab, isu tentang kedewasaan, isu tentang solving problems. Pria itu yang bikin masculine energinya keluar itu 3. Satu, tentang bagaimana responsibility-nya dia sama kehidupan. Bagaimana dia meresponi kehidupan. Yang kedua, solving problems. Jadi tiap ada problem, itu dia selesaikannya gimana? Problem pekerjaan kah? Problem keluarga kah? Atau malah dia melewat sendiri, nggak bisa buat apa-apa. Dan yang ketiga adalah integrity. Apakah dia akan lakukan hal yang dikatakan, dan apakah dia akan mengatakan hal yang dia lakukan. Jadi 3 hal itu membentuk maskulinitas pria. Dan itu juga yang membentuk identitas mereka. Identitas itu apa sih? Identitas adalah narasi batin yang hidup di pikiran seseorang, hidup di hati seseorang, hidup di dalam innernya kita. Nah, narasi batin, banyak orang bingung dengan perasaan mereka. Setiap kali kalau kamu cek di dalam realita di Instagram atau di dalam hidup seseorang, mereka selalu berpikir bahwa perasaan mereka salah. Tapi sebenarnya feeling itu nggak pernah salah. Feeling itu adalah respons dari apa yang pikiran seseorang percaya. Jadi, dan ini penting. Kenapa? Karena banyak orang berpikir bahwa kenapa saya jatuh cinta sama orang yang salah. Dan sebenarnya kalau orang jatuh cinta sama orang yang salah, mereka saling perasaannya. Tapi sebenarnya bukan perasaan yang salah. Tapi kadang ada mindset mereka yang salah yang membuat mereka jatuh cinta sama orang yang salah. Jadi narasi batin mereka, apa yang mereka percaya tentang diri mereka sendiri, apa yang mereka percaya tentang certain issues, apa yang mereka percaya dan mengerti tentang tentang relationship, tentang kehidupan dan sebagainya, itulah yang membentuk identitas seseorang. Dan apa yang mereka percaya tentang Tuhan dan bagaimana mereka ngelihat Tuhan kepada mereka, itu membentuk identitas seseorang. Nah, kalau itunya nggak beres, itu dia nggak bergumul, belum beres, dia nggak lewatin hal-hal tertentu, itu akan sangat mempengaruhi cara mereka dealing with relationship, cara mereka dealing dengan hubungan-hubungan, cara mereka memperlakukan lawan jenis mereka, dan pada waktu mereka mau serius seperti apa. The problems itu ada di mana-mana. Ada. Pertanyaannya gimana beresin identitas itu? Kalau dari perspektif Bro? Harus digumulin. Digumulin dan dijalanin. Pada waktu when I was younger, saat saya jauh lebih muda, pada waktu itu, saya juga pernah ngalamin apa yang banyak orang lain alamin. Misalnya? Jadi walaupun saya hamba Tuhan, saya pun ngalamin banyak yang orang lain alamin. Saya pernah ngalamin namanya putus dari tunangan. Saya pernah ngalamin namanya putus dari relationship yang sudah sangat lama. Dan biasanya orang putus relationship, ya pasti dia patah hati, dia terluka. Dan kalau dia udah terlalu lama dalam satu hubungan, dia itu akan tanpa sadar, hubungan itu menjadi bagian dari identitasnya dia. Sangat mungkin seseorang menyamakan hubungan itu dengan identitasnya dia. Maka pada waktu seorang putus, banyak, especially umur masih muda, banyak yang hancur-hancuran, banyak yang bisa bunuh diri, banyak yang merasa harga dirinya hancur, especially kalau pacar mereka sudah menembus batas-batas yang tidak seharusnya mereka tembus. Karena dia menggantungkan identitasnya ke hubungan itu. Ya, tanpa sadar. Nah, kenapa sebenarnya? Itu sebenarnya natural aja mereka jadi menggantungkan identitas mereka. Kenapa? Karena mereka juga belum beres identitasnya. Identitas adalah sesuatu yang kita perlu gumuli, we need to work it out, we need to own it. Kita perlu lakukan yang kita bisa atau gali. Nah, pada waktu saya putus itu, saya pun mengalami krisis identitas yang serius. Bukan cuma krisis identitas. Saya mengalami krisis multidimensional, krisis keuangan, krisis partnership, karena pada waktu itu mantan saya juga adalah partner kerja saya. It was salah satu momen paling tough di hidup saya secara personal. Nah, tapi saya bisa punya pilihan, sama seperti orang biasa. Saya bisa menjelekkan mantan saya bisa feeling awful dan ngerusak diri saya. Dan makanya setiap kali orang rusak diri dan sebagainya, saya bisa mengerti kenapa. Karena dulu saya pun begitu. Tapi saya ingat pada waktu itu kalau saya cuma begitu doang, saya akan awful. Rasanya nggak enak dan makin saya ngejelekin, kadang-kadang makin saya melakukan hal-hal yang buruk, saya malah makin merasa buruk diri saya sendiri. Dan makanya banyak orang ngalamin seperti itu. Dan makanya akhirnya saya berubah. Saya mengakui nomor satu bahwa saya tidak baik-baik saja. Saya mengakui bahwa those
kenapa break up call of the engagementnya nggak jadi, itu juga problemnya di saya juga. Walaupun dia juga ada problemnya, tapi saya juga ada problem. Saya harus menerima dan mengakui itu dengan lapang dada. Saya harus mengakui bahwa sebagai pria saya tidak utuh. Saya harus mengakui bahwa sebagai cowok tuh saya masih banyak belajar, saya masih banyak kurang. Saya punya banyak kecacatan di sana sini. Saya harus mengakui segala kelebihan kekurangan saya. Saya harus benar-benar terima itu, berdamai dengan hal itu. Dan dari situlah saya mulai bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya dengan apa? Dengan cara saya bangun pelan-pelan. Nggak cuma dengan nggak cepat bangunnya. Saya hidup dari hari ke hari. Saya pertama mulai membangun pola hidup saya. Saya tidur di jam yang sama dan bangun di jam yang sama. Saya mau kerja di momen yang sama. Saya mulai membangun pola-pola kehidupan. Membangun pola-pola yang sehat dalam kehidupan saya. Kedua, saya mulai bertanggung jawab sama hidup saya. Saya mulai untuk, kalau misalnya ada luka, saya mulai kerja yang benar. Saya mulai bekerja yang terbaik yang saya bisa. Saya mulai kerja lebih keras. Dan saya mulai bertanggung jawab dan mulai solve problem. Nah, salah satu yang bikin mental saya berubah, makin sehat adalah pada waktu saya slow but sure start to solve problem saya sendiri. Saya ingat salah satu titik balik yang bikin pikiran saya berubah dan mulai confident adalah bahwa saya bisa mulai bayar kontrakan apartemen saya sendiri. Buat banyak orang itu biasa. When I was younger, itu ada pencapaian yang serius. Jadi pada waktu saya solve problem, dan saya mulai confident, saya mulai naik bahwa ternyata saya bisa nih. Ternyata saya bisa. Nah, terus abis itu pada waktu saya mulai bisa beli barang sendiri, saya mulai bisa pakai baju sendiri, dan saya mulai bisa nyaman sama diri saya. Saya mulai, dan dari situ pun belum selesai. Ini agak panjang. Kenapa ini panjang? Karena ini harusnya dihadapin orang single. Saya jangan lari. Justru kamu juga harus mikirin pada waktu hubunganmu berantakan, timbal baliknya dia perlakuan kamu seperti itu, misalnya, kamu juga harus mikir, kamu salahnya di mana dan kenapa kamu melakukan kesalahan itu. Jadi sambil saya mulai bangun karir saya, hidup saya, pola pikir saya juga berpikir, sebenarnya problem saya itu apa? Apa yang bikin saya bertindak seperti hal-hal yang tidak saya inginkan? Itu di situ kalau digali, itu kamu bisa menemukan banyak hal tentang diri. Yang paling ditemukan Bro saat itu apa? Yang akhirnya lebih kayak spesifik gitu? Banyak, bahwa nomor satu, saya tidak bisa jadi sama perempuan yang terlalu nggak bisa mikir. Perempuan itu macam-macam. Dan mereka pun bergaul dengan model macam-macam. Tapi saya menemukan bahwa saya nggak bisa jadi dengan perempuan yang tidak kritis berpikir. Saya nggak bisa jadi sama perempuan terlalu feeling. Saya nggak bisa jadi sama perempuan yang terlalu menye-menye kasar gitu. Dulu saya pikir saya pengen, kenapa? Karena bagi saya mereka cakep kan. Tapi setelah saya temukan, ternyata saya nggak bisa. Saya dari awal, dari saya sebelum pacaran pun saya sudah orang yang punya pemikiran. Saya orang sering menyelami segala sesuatu. Dan saya pengen partner saya menerima kenyataan bahwa saya butuh partner yang bisa menyelami hati pikiran saya. Dan dari situlah didapatkan satu kata yang sebenarnya orang jarang mengerti, yaitu saya menerima bahwa saya seorang sapiosexual. Artinya? Orang yang tertarik dengan lawan jenis yang intellectually strong. Jadi itu ada, bisa cek di sapiosexual. Jadi memang dari situ, itu bagian pengenalan saya. Tidak semua orang seperti saya. Tapi di situ saya jadi kenal bahwa kalau saya jadi sama orang, saya juga harus gini. Pelajaran pertama saya harus jadi sama orang yang bisa celebrate siapa diri saya. Kalau dia nggak bisa celebrate siapa diri saya, dia merendahkan terus dan tidak bisa menghargai kualitas ini, yang green flag ini dia anggap red flag atau yellow flag karena saya mikir kedalaman, maka saya akan down di hubungan itu. Saya tidak akan nyaman, dan saya harus downgrade, dan itu akan melemahkan diri saya. Di situ saya mikir, kalau saya tinker, kalau saya bisa berpikir, kalau saya punya banyak hal di hati, di pikiran saya harus jadi sama orang yang bisa menghargai hal itu. Itu nomor satu. Yang kedua, saya mau mereka itu bisa pekerja keras juga. Saya nggak suka sama orang nggak kerja keras. Saya harus terima bahwa saya tidak membayangkan bahwa partner saya akan ongkang-ongkang kaki sama saya kerja keras. Yang ketiga, baru looks. Baru kelihatan wajahnya seperti apa. Tapi nomor satu adalah value kami seperti apa dulu. Dia bisa menghargai hal-hal dari saya nggak? Dan bukan berarti saya nggak perbaikin hal-hal jelek saya. Pada waktu saya lihat jeleknya saya pikir, oke, saya harus perbaikan di situ. Tapi bisa nggak dia celebrate green flag saya seperti itu? Karena setiap manusia punya green flag-nya, punya yellow flag-nya, dan punya red flag-nya.
Balik ke identitas. Tadi kan kita ngebahas, bro tadi udah jabarin lah. Tapi ke identitas itu ada nggak sih kita relationnya with Jesus, with God gitu sebelum akhirnya kita utuh? Ada nggak? Karena kan orang kalau tadi kan bro lebih mungkin ke hal-hal yang lebih ke praktisnya ya. Lebih ke relation with Jesus-nya itu gimana? Untuk Ada. Karena untuk bisa, karena manusia itu kompleks, jadi dia itu tidak bisa anggap simple dirinya dia. Manusia itu bisa berkembang itu karena relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, relasi dengan dirinya sendiri, dan relasi dengan lingkungan, environment dia, ekosistemnya dia. Makanya itu yang disebut sebagai shalom. Shalom itu sebenarnya punya 4 arti. Shalom, saya kan orang Kristen sering ngomong kan shalom dan sebagainya. But shalom is actually meant for 4 words. Ada 4 arti. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan lingkungan. Lingkungan termasuk ya. Jadi kita perlu lihat environment kita dan lingkungan di mana kita hidup juga, tanaman, pepohonan, dan juga binatang. Nah tentu kalau kita mau punya shalom, all part of us is well, seluruh kehidupan kita tuh well, kita berdamai, kita content, tidak bisa tidak, kamu nggak bisa melepaskan Tuhan dari equation itu. Tuhan punya pengaruh besar. Gini, yang paling tahu satu produk itu bukan yang punya produk itu, tapi yang bikin produk itu. Kamu bisa punya handphone, tapi yang paling tahu bagaimana cara kerja handphone itu tentu penciptanya. Sama, saya bisa punya kehidupan, saya bisa punya napas, saya bisa punya tubuh, tapi yang paling tahu detail bagaimana saya bergerak, bagaimana saya berpikir, itu tentu Sang Pencipta yang ciptain saya. Makanya kamu harus beres sama Tuhan. Nah, tapi kalau saya pelajarin, begitu banyak orang yang beres sama Tuhan, dia udah berdamai sama Tuhan, tapi kalau mereka tidak mau work out the hard part. Yang saya temukan, saya nggak tahu kalau Nix itu seperti apa, but as a pastor, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang memimpin ratusan orang di dunia nyata dan ratusan ribu orang di sosial media, saya menemukan bahwa mereka yang berdamai dengan Tuhan itu the easiest part. Tetapi berdamai dengan diri sendiri, kenal diri mereka sendiri, memakai hubungan mereka dengan Tuhan untuk mengubah narasi identitas dan narasi batin di hidup mereka. Itu yang sulit. Dan itu yang the hardest part. Itu harus dihadapin secara intensional. Bertanggung jawab, merasa tenang diri sendiri, menerima bahwa memang ada bagian-bagian yang kamu nggak suka, tapi it's part of you, kamu harus terima. Kalau kamu tipikal orang terlalu detail, kamu berusaha nggak detail, kamu akan sulit, kamu akan kesulitan. Kenapa? Bro tadi mention kenapa hal itu lebih sulit dibanding tadi lebih ke relation with God? Karena kita selalu punya bayangan tentang siapa diri kita ingin jadi seperti apa dibanding siapa kita sebenarnya. Kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita tonton, kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, dan kita sangat dipengaruhi lingkungan kita. Makanya lingkungan kita, especially saya pria itu dididik harus praktikal tapi nggak berpikir. Pikirannya itu cuma soal uang, pikirannya cuma soal yang praktis. Padahal itu dampaknya sangat destruktif di pernikahan. Sehingga seakan-akan pria itu, kalau kita perhatiin budaya Indonesia hanya mereduce pria sebagai orang provider keuangan. Padahal provision itu bukan soal cuma uang. Dan isu provisi itu aja isu yang aneh gitu, isu yang serius. Karena kalau Alkitab bilang the biggest provider is God. Tuhan bisa provide lewat perempuannya, provide bisa buat laki-lakinya. Nah, tapi kalau misalnya mau ngikutin deh, oke, laki-laki harus provider, oke. Tapi gini, provision itu nggak cuma soal finansial. Provision itu bicara soal mental, emosional. Bisa kamu jadi pendengar yang baik buat pasanganmu, istrimu. Bisa kamu menyelami dia. Spiritual, bisa nggak kamu jadi pemimpin yang baik untuk membimbing dia dalam hubungannya dengan Tuhan. Dan fisik. Nah ini orang jarang bahas. Banyak orang rohani tapi perutnya buncit, gendut, nggak olahraga, makan berantakan. Sekarang kalau kamu meninggal, anakmu gimana? Siapa yang ngurus mereka? Siapa yang ngurus mereka? Kamu urus asuransi aja nggak percaya, karena kamu percaya katanya Tuhan akan urus semuanya. Nah, poin saya lagi gini. Sebagai seorang ayah dan suami, saya ngelihat hal itu. Makin saya belajar, makin saya mendalami, makin saya ngurusin jemaat, makin saya punya keluarga sendiri, makin saya ngelihat hal itu. Dan itu sesuatu yang berat yang harus saya terima. 4 profesi itu nggak bisa langsung jadi. Secara personal, kalau ditanya 4-4 saya bisa lakukan apa enggak, plus minus. Ada yang bisa dibanding yang lain. Saya kan bukan orang kaya juga, jadi saya mungkin di financial saya harus bekerja yang lebih keras. Jadi memang, tapi kalaupun financial belum beres, maksudnya masih naik turun, masih perlu belajar, kamu tetap harus kerjaan 3 ini loh. Kamu tetap sehat loh.
bukan cuma demi kamu, tapi demi anak kamu, demi istri kamu. Kamu juga harus mentally sehat. Kamu harus tahu cara meregulasi emosimu, cara kamu berpikir bukan cuma sekedar regulasi emosi. Why I feel this way? Pendidikanmu seperti apa? Apa mentalmu di keluarga seperti apa? Hubunganmu dengan Tuhan seperti apa? Kamu cinta Yesus, oke. Sejauh mana Yesus mempengaruhi kamu? Sejauh mana kamu percaya apa kata Dia tentang kamu? Sejauh mana kamu menyerahkan hidup kamu sama Dia? Itu pengaruhnya sangat besar di masa single. Dan makin kita beres di situ, begitu kita fase berikutnya, kita akan lebih waras menjalani dan lebih nggak terlalu punya ego. Itulah yang mungkin dibilang utuh ya, sebelum kita keutuhan itu kita alami melalui prosesnya tadi bro sebut ya. Iya. Jadi gini, keutuhan itu sesuatu yang terus-menerus dibangun. Jadi memang nggak cepat, memang lambat, memang dan justru kelambatan itulah membuat kita mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa cepat kok. Kalau kamu nanya, saya utuh apa enggak? Ya mungkin utuh sekarang, bisa aja nggak utuh nanti. Dia bisa naik turun. Karena kesehatan, kedewasaan itu mirip sama kesehatan. Dia kadang sekarang sehat, bisa aja next time enggak. Tapi sehat lagi. Keutuhan, kesehatan itu sesuatu yang kita perlu jaga. Nah maka dari itu ya, disitulah kita butuh waktu untuk menjaga diri kita sendiri. Nah, begitu kita udah punya habit-habit yang sehat itu, kita udah berjuang, disitulah kita itu pelan tapi pasti mungkin siap untuk punya relationship. Karena disitulah saya kenal seorang yang sekarang jadi istri saya. Saya nggak menemukan dia pada waktu saya kesepian, saya menemukan dia pada waktu saya lagi tenang, nyaman, menikmati diri saya, sehingga saya punya bargaining power untuk ngomong sama dia, dan akhirnya sekarang tapi ya kami biasanya faktornya orang lebih membangun relationship itu dia masih ada trauma, trust issue atau hal-hal beges di masa lalu. Ya, saya juga tapi gitu, dia udah pelarian atau seperti apa menurut bro? Ya saya kan juga banyak traumanya, saya punya trust issue juga. Saya sempat ngalamin bisa nggak ya saya ini menikah. Saya pernah mikir apa saya nggak menikah aja ya. Pahit saya kan, saya banyak luka. Saya juga banyak lukanya loh. Jadi jangan bilang saya nggak ada luka juga. Tapi bedanya saat orang menyalahkan luka, menyalahkan kehidupan, saya jalanin ya. Saya hadepin luka saya. Kenapa ini terjadi? Saya kasar gini, sensasinya saya terima. Karena ini konsekuensi kalau misalnya terluka tuh ya sensasi saya terima. Saya hadepin nggak bisa tidur ya, saya hadepin pahit ya, saya hadepin angernya. Saya tarik napasnya, saya hadapin semuanya. Dan saya sambil dihadapi itu, saya harus berjuang bangun kehidupan saya, keuangan saya yang udah habis pada masa itu, tabungan saya udah habis. Jadi kuncinya harus dihadapin, dijalanin, bertanggung jawab, dan hal-hal praktis. Masalah gini loh, hal-hal praktis seperti itu dampaknya besar sekali. Dan kamu trust issue oke. Kamu juga harus pikirin trust issue kamu dari mana. Cari akarnya. Terus kamu pikirin lagi, kamu rethinking trust issue. Saya rethink trust issue saya. Contoh, ini saya cerita, ini praktis nih ya, gini. Pada itu saya trust issue, ada nggak sih perempuan yang mau sama saya? Tapi pada masa itu, saya berpikir, kenapa saya mikir gitu? Karena saya pikir, saya udah punya gambaran perempuannya mau seperti apa, pengen cakep kayak gini gitu. Dan akhirnya, gara-gara saya seperti itu, akhirnya saya jadi trust issue, kayak nggak bakal ada yang mau sama gue deh. Tapi pada waktu saya memulai dari diri saya, bagaimana desain Tuhan seperti saya. Dan saya fokus di situ, saya jadi mikir, mungkin pertanyaannya bukan ada yang mau terima gue apa enggak. Tapi nomor satu, gue mau terima nggak desain Tuhan titipin di gue? Dan gue mau cari nggak, saya mau cari nggak orang-orang yang bisa menghargai ini. Kalau itu diganti pikirannya, daripada mikir siapa yang mau sama saya, tapi pikirannya, ada nggak yang bisa menghargai hal-hal yang Tuhan taruh di hidup saya, itu pikiran kamu akan berubah. Karena siapa yang bisa menghargai pemikiran saya, siapa yang bisa menghargai kesapioseksualan saya, siapa yang bisa menghargai fashion style saya, nah saya lebih baik cari seperti itu. Saya kembangkan diri saya bangun diri saya memperbaiki diri saya, cara saya berpakaian, cara saya berbicara, saya perbaiki yang terbaik yang saya bisa loh. Saya lihat dari berbagai macam orang-orang, ya habis itu tinggal ya udah orang-orang yang saya pada tuh saya datang ketemu orang-orang yang mungkin punya potensi sama saya ngomong siapa diri saya. Kalau saya ngomong, this is who I am, kalau kamu nggak suka, kita jadi teman aja. Kalau kamu suka sama saya, ya kita ngobrolin. Saya sih senang sama kamu,
Tapi kalau kamu nggak suka sama saya, nggak apa-apa. Saya secure dengan diri saya. Oke, ya ini secure ya. Gimana sih setiap orang akhirnya bisa secure dengan dirinya, bisa dari pengalaman bro, mungkin banyak orang yang cerita, curhat, karena kan banyak orang juga akhirnya nggak merasa secure dengan dirinya. Teorinya gampang, melakukannya yang orang kurang. Misalnya. Teorinya ya kamu harus terima bahwa Tuhan ciptakan kamu dengan tujuan. You have to take that by faith, benar-benar terima. No matter how you feel, apapun kamu rasakan, Tuhan tuh lebih besar dari perasaan kamu. Yang kedua, ya kadang kamu harus berdamai dengan sesama kamu, bahwa kalau ada hal orang harus kamu minta maaf. Dan kalau misalnya mereka ngerti kamu dan ngatain kamu, ya kamu harus terima. Yeah. Bahwa karena itu bagaimana mereka dilukai, tapi tidak perlu itu jadi akhir. Itu bisa jadi titik untuk kamu belajar. Yang ketiga, kamu damai dengan dirimu sendiri. Oke. Damai dirimu sendiri itu kombinasi dari kita sadar kita dari mana, kita mulai tahu kita mau kemana, kita tahu kelebihan kita tahu kekurangan kita. Oke. Jadi berdamai dengan diri sendiri dimulai dari sadar diri, tahu diri. Saya pernah bilang berkali-kali di khotbah saya, tahu isi is good, tahu diri is better. Oke. Jadi tahu diri bahwa kamu itu dicintai Tuhan, tapi kamu bukan satu-satunya yang dicintai Tuhan. Bahwa kamu juga punya kelebihan, kekurangan, dan kamu ada kekurangan kamu bisa bisa perbaiki, ada yang nggak bisa. Ya udah diterima aja, dijalanin. Dan tapi kamu perlu menghargai quality yang memang baik gitu misalnya di hidupmu. Oke. Ini lebih ke itu ya, banyak orang tadi seperti Bro cerita mungkin dari pengalaman Bro juga kan pernah apa ya, gagal dalam sebuah hubungan ya. Tapi kenapa menurut Bro secara pribadi kayak misalnya banyak mereka membangun relationship ketika mereka gagal dalam sebuah hubungan, hubungan itu akhirnya membuat mereka luka dan trauma, dan itu puluhan tahun disimpan sama mereka. Puluhan tahun itu menjadi bagasinya mereka. Mereka mau membangun sebuah relationship takut kayak gitu. Secara pribadi gimana advice Bro untuk mereka-mereka ini memulihkan dan menyembuhkan jiwanya? Gini, saya tahu pulih itu nggak mudah dan butuh perjuangan. Maka dari hal itu, ya kamu harus berjuang. Yep. Itu bukan, jangan apa maksudnya, ada orang sembuhnya cepat, ada yang sembuhnya lama, tergantung kondisi mereka. Nah, poinnya adalah kamu jangan lihat kiri kanan, kamu berjuang fokus dengan apa yang memang jadi tantangan kamu. Dan at the same time, kamu juga harus sadar, kan kamu di dunia yang berbeda, kamu di dunia yang banyak resource dan sebagainya. Yeah. Kamu harus belajar asking questions-nya yang benar. Salah satu yang bikin cepat saya pulih adalah I ask the right questions. Nah masalahnya, kalau kamu gimana mau pulih kalau kamu sendiri nggak bertanya yang benar, kamu nyalain keadaan, kamu hanya menyalahkan orang tuamu. Poin saya kayak gini loh, kalau orang tuamu itu susah pulih dan itu berpengaruh di kamu, mereka dari generasi yang berbeda. Zaman dulu nggak ada sosial media, zaman dulu nggak seperti sekarang. Tapi kamu kan udah ada, kamu punya AI, kamu punya ini itu, kamu bahkan kalau kamu nanya, kamu bisa nanya sama AI kamu, jika saya terluka, pertanyaan-pertanyaan apa sih yang saya perlu ajukan untuk bisa cepat sembuh? Itu kan membantu. Bagi saya, kalau kamu hanya nggak mempertanggungjawabkan lukamu sendiri, kamu nggak akan kemana-mana. Nah, masalah yang saya hadapin, orang-orang itu kayak gitu loh. Mayoritas yang orang-orang yang saya nggak bisa ngomong di gereja saya kayaknya karena nilainya udah disaturasi sama gembalanya, kami jadi nggak terlalu gitu-gitu banget. Tapi di luar gereja saya banyak kayak gitu. Coba, next kamu pertanyaan-pertanyaan kayak gini, pasti di mata mereka berat. Kenapa di mata mereka berat? Karena mereka nggak terbiasa. Mereka terbiasa nyalain, mereka terbiasa minta mujizat. Padahal, start by asking the right questions. Dan kalau kamu nggak bisa bertanya karena nyalahin didikan Indo dan sebagainya, kamu bisa minta AI. Tolong bantu saya bertanya hal yang benar untuk kesembuhan jiwa saya. Itu akan membantu. Mana? Berapa orang berani melakukannya? Itu aja dulu deh, nggak usah ngomong yang susah-susah dulu. Itu aja dulu. Pulihnya berangkat dari situ dulu. Kamu akan menemukan terang di situ. Dari situ dulu. Oke, ini kita ambil dari sosial media Bro juga sama beberapa orang. Bro tanggapin aja ya sebelum kita masuk ke tadi tahap bagaimana Bro akhirnya menemukan the one tadi ya. Sebelum kita ngebahas juga. Ada statement bilang kayak gini, lebih baik punya pasangan yang jiwanya baik daripada rohaninya baik. Menurut Bro gimana? Karena kan kadang kan yang rohani juga nggak menggaransi kita untuk bahwa oh dia pendeta, dia apa dan lain kan. Tapi ternyata kasus-kasus yang terjadi. Kita nggak setuju dua-duanya. Oke. Kenapa? Itu binary thinking. Hanya karena hanya karena satu nggak baik bukan berarti satunya itu juga langsung baik.
Kita seringkali hidup di cara berpikir yang biner kalau istilahnya. Ya. Kalau nggak hitam pasti putih. Itu kan kita membandingkan. Mendingan punya pasangan yang emosional, emosi baik dibanding rohani yang baik. Nggak kayak gitu. Pernikahan nggak kayak gitu. Hidup tuh nggak kayak gitu. Ya. Hidup butuh dua-duanya. Oke. Kalau misalnya saya jawab lebih baik gini, lebih baik mau dia rohani lebih baik atau emosi lebih baik, saya lebih baik punya pasangan yang rela untuk terus-menerus belajar. Lebih baik kayak gitu. Ya. Karena orang yang rohani yang baik atau orang yang emosional baik akan selalu kalah sama orang yang rela untuk terus belajar. Kenapa? Karena sekali lagi yang saya ngomong, hidup ini nggak cuma soal rohani dan emosi. Kalau misalnya rohaninya baik, emosinya baik, fisiknya buruk gimana? Oke. Itu kan ada tantangan berbeda. Yeah. Terus providernya buruk, finansialnya buruk gimana? Kan hidup nggak sesimpel itu. Itu pasti pertanyaan anak kuliahan atau anak SMA deh pasti. Enggak. Dia sempat rame di sosial media, dia ngebahas tentang, ya apalagi sekarang kan orang lebih ngomongin mental health ya. Lebih beratnya kesehatan jiwa lu jauh lebih penting dibandingin spiritual kayak gitu. Kesehatan jiwa itu penting, tapi tidak berarti spiritual nggak penting. Dan tidak berarti fisik itu nggak penting, dan tidak berarti kerelaan untuk bekerja keras itu nggak penting. Yeah. Banyak hal yang penting. Tapi kita nggak bisa mendingan ini daripada itu. Yeah. Life is not like that. Ya, tapi terkadang kita sering, di sisi rohani, kita sering memprioritaskan rohaninya dibandingin dua hal tadi yang Bro mention kan. Karena kan kita hidup di dunia rohani. Mungkin kita, ya contoh lah kita pelayanan, kita menggantungkan dengan nilai-nilai rohani. Jadi akhirnya standar kita rohani kan, dan kita menyampingkan dua hal tadi. Nah, ada dua hal. Pertama, standar rohani dari kita harusnya bisa diaplikasikan. Kedua, sebenarnya Yesus tidak pernah memisahkan antara tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Karena dia yang ciptakan, bagi dia ini semua sama. Bagi dia ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Saya khawatir, sorry ya, cara pikir itu sebenarnya bukan cara pikir yang biblis. Itu cara pikir gnostik. Oke. Itu bidat abad 1 dan abad 2 itu. Memisahkan rohani dengan fisik itu. Saya khawatir itu nggak biblical. Karena penciptaan langit dan bumi tidak memisahkan. Kenapa manusia itu memisahkan? Gini, orang punya kualitas rohani, harusnya, kalau misalnya dia benar, harusnya dia punya, kalau misalnya dia menghidupi benar-benar kebenaran ya, dia akan harusnya dampaknya akan sampai ke fisiknya, minimal dia berpikir ke arah situ. Karena bagi Yesus, bukan saya ngomong Yesus nih, tanah yang subur itu bicara orang yang bisa menghasilkan ratusan kali lipat, itu loh orang yang mendengar firman, mengerti, melakukan dalam ketekunan dan berbuah. Nah, orang kan kalau cuma mendengar, gini, hafalin buku diet tidak akan membuatmu jadi kurus. Ya, karena dia nggak diet. Ya, dia nggak diet, dia nggak lakukan. Buat apa? Jadi, kamu hidupin quotes dietmu, baru itu bisa berdampak. Oke. Jadi, itu sih. Ya, seperti kata firman Tuhan ya, kalau ibaratnya kita tahu firman Tuhan tapi kita nggak melakukan, sama aja kayak nol ya. Iya. Nah, makanya kita perlu doa minta hikmat Tuhan bagaimana cara saya hidupinnya. Di situlah komunitas penting. Oke. Komunitas itu kenapa jadi penting? Karena kita bertemu dengan berbagai orang yang berbagai macam latar belakang, dan siapa tahu ada orang yang sudah menguasai hikmat di area di mana kamu lagi bertanya-tanya. Ada orang bilang gimana agar rohani saya dan emosional saya sama-sama kuat. Kebetulan mungkin udah ada orang yang udah lewatin pertanyaan hal itu. Dia bisa berbagi hikmat pengalaman dia berjalan bersama Tuhan di area situ. Makanya kekristenan nggak bisa tumbuh sendiri. Itu loh maksud saya loh. Kamu harus saling bertanya. Tapi kan kadang banyak nih, ibaratnya mereka nih mungkin ngelihat pelayanan, rajin gereja, dan akhirnya mereka dilukai sama orang-orang yang kita bilang adalah dari dunia rohani, sehingga akhirnya mereka pahit sama Tuhan kan. Faktanya kan banyak yang kayak gitu kan. Mereka pikir, wah gue mau menemukan pasangan di gereja, tapi ternyata gereja lebih parah kayak gitu kan. Faktanya kayak gitu, dan akhirnya mereka secara jiwanya juga sakit kan. Memang, makanya saya bilang sekali lagi segala sesuatu harus dipulihkan. Ya, contoh, sebelum bimbingan pranikah di New One International Church, di gereja yang saya pimpin, sebelum mereka ikut konseling pastoral dan rohani, saya minta mereka konseling itu loh, psikologi dulu ya. Oh, kenapa psikologi. Minta itu dulu? Kenapa? Karena saya udah tahu orang-orang bisa rohani benar, tapi kalau psikologi berantakan, itu bisa kacau. Itu saya tahu ada teman saya yang gini, baru menikah sebulan, tiba-tiba datangin saya, minta cerai. Padahal bukan saya yang doain mereka. Dan saya udah liatin dari awal, are you sure about that? Kamu yakin? Dan untungnya akhirnya bukan saya berkatin, saya cuma datang celebrate. Dan saya sebagai teman kan cuma bisa bilang, I wish you the best. Ternyata cerai.
Jadi memang nggak bisa. Memang empat-empatnya seperti yang saya bilang di awal podcast ini, empat-empatnya harus intentionally dibangun. Kalaupun ada yang lebih, ada yang kurang, it's nggak apa-apa. Tapi harus tetap dibangun. Life is about building. Kalau kita ini, saya percaya bahwa gini, kita harus jadi church builders, pembangun gereja. Gereja itu apa? Orang. Jadi pada waktu kita sedang membangun diri kita di hadapan Tuhan, dari berbagai aspek itu, kita juga bangun gerejanya Tuhan. Itu loh. Jadinya, reality nggak kayak gitu. Reality nggak bisa dipisah kayak gitu. Tahu dari saya ya. Ya seseorang, jadi kalau dari saya makanya bimbinganlah yang benar, pacaran harus kenal baik, orang bisa pelayanan tapi tetap ada secret life. Ada hal-hal yang belum diungkap ya? Harus diungkap. Jadi harus kenal baik-baik, makanya. Tapi kan kalau kata bro, yang penting ada chemistry-nya kan. Tadi mereka bilang yang penting ada kecocokan aja. Itu kan yang kata mereka, saya nggak pernah bilang gitu. Enggak, maksudnya ada satu quote bro bilang kan, kadang kan kita lebih melihat chemistry kan. Sama seorang, wah gue cocok nih, kayaknya satu hobi, satu kesukaan. Kan kita lebih melihat itu kan. Atau most of the time people ngeliat gitu, iya betul. Saya memang bilang chemistry itu penting, tapi saya bilang bukan itu satu-satunya. Ada 3 hal yang penting. Chemistry, compatibility, dan juga komitmen. Oke. Chemistry itu cuma percikan, kayak dari soda itu meledak sebentar bisa hilang habis itu. Tapi bisa ada compatibility, dan compatibility yang paling penting itu bicara compatibility nilai. Dalam hal nilai? Nilai-nilai kehidupan. Apakah yang gini, nilai itu apa sih? Nilai adalah apa yang kita hargai kan. Itu sebenarnya itu. Dan kalau misalnya dalam kehidupan itu semua sebenarnya pertempuran nilai. Misalnya kita beli barang, kita lihat harga yang terus kita lihat cocok nggak harga itu sama barang ini. Pas nggak? Nilainya sama nggak? Nilainya sesuai nggak? Kalau sesuai kita ada budgetnya kita beli, kalau kita nggak sesuai ya maka kita nggak bakal beli. Nah itu value. Itu kalau orang cuma angkanya price. Kalau orang lihat antara cocokan angka dan kualitas barang yang dibeli, itu namanya value. Nah ada satu statement bahasa Inggris yang saya akan terjemahkan bahasa Indonesia nanti. Every decision is actually value judgment. Bahasa Indonesia gini, sebenarnya setiap keputusan kita itu adalah bagaimana kita menilai apa yang bernilai di depan kita. Misalnya kita mau pergi ke satu tempat, ya kita lihat worth it nggak, macetnya gimana, kita ngapain di situ. Kalau misalnya kita rasa nilainya kurang, kita nggak bakal lakukan hal itu. Nah, hidup manusia itu ada nilai-nilainya. Kita manusia yang punya nilai, entah kita sadar atau enggak, hidup kita digerakkan oleh apa yang kita anggap berharga dan apa yang kita nggak anggap berharga. Nah, salah satu bukti dari single yang sehat adalah dia tahu apa bernilai bagi dia, apa yang enggak. Saya contoh aja deh. Bagi saya, relationship itu penting. Bagi saya, keterbukaan itu penting. Bagi saya, nilai dia menghargai apa yang dipikirin saya, itu penting. Sekarang saya sapioseksual. Bagi saya, melayani di rumah Tuhan bersama-sama, itu penting. Bagi saya, mendidik anak saya di dalam rumah tangga yang berintegritas, mengasihi Tuhan, dan di mana dia bisa jadi dirinya sendiri, itu penting. Bagi saya, hamba Tuhan yang stylish itu penting. Jadi itu nilai-nilai lah. Kita semua punya hal yang kita anggap penting. Bisa beda-beda. Nah, maka kalau misalnya nilai saya seperti itu, saya harus pastikan saya bertemu atau menikahi orang nilainya nggak nabrak. Oke. Nah, tapi seringnya banyak orang akhirnya bertemu dengan orang-orang yang value-nya nggak sama. Itu gimana? Ya, makanya harus diskusi, harus negosiasi. Itulah yang dinamakan hard conversation. Di dalam kehidupan itu, kita tuh banyak-banyak tantangan. Kita punya tantangan sama tagihan. Kalau orang mau menikah, kita punya tantangan namanya tagihan, kita punya tantangan namanya pengeluaran, kita punya tantangan namanya hutang, kita punya tantangan namanya kebijakan politik, tantangan namanya mertua, kesehatan, seksualitas, background trauma masa lalu. Itu adalah sesuatu yang perlu diobrolin sebelum menikah. Ini sebelum menikah harusnya. Jadi compatibility-nya dicari di situ. Cocok apa enggak, nyambung apa enggak. Saya kenapa tidak akan pernah menikah beda agama? Karena saya tidak bisa berada di rumah tangga di mana Yesus tidak diselebrate di situ. Because I celebrate my Lord in my life. Entah di depan podcast ini atau di belakang podcast ini. Yesus itu Tuhan di hidup saya. Bukan cuma Allah, yang bukan cuma juru selamat, dia Tuhan. Jika dia Tuhan, I cannot stop talking about him. Saya mau hidup sama perempuan yang dia bisa celebrate apa yang saya ngomong dan bahkan menikmati apa yang saya ngomong. Nah, bedanya, kenapa kalau misalnya saya menikah, beda iman aja gitu. Kalau saya Yesusnya Tuhan, dia Yesusnya Nabi gitu misalnya.
Memang kita bukan cuma berhadapan dengan kelamin yang berbeda, tapi juga iman yang berbeda dan sistem iman yang berbeda. Saya nggak bisa ngobrol soal Yesus secara luas sama dia. Ada hal-hal yang hanya akan bisa dimengerti orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Makanya saya nggak percaya orang tuh yang katanya mengasihi Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi dia nikah sama yang imannya berbeda. I don't believe that. Kenapa? Karena saya tidak akan mau. Saya nggak pengen hidup sama tempat di mana saya nggak bisa ceritain soal Yesus. Saya makanya sebelum saya menikah dengan istri saya udah ngomong, as for me and my house we will serve the Lord. Bersama keluarga aku melayani Tuhan. Bahkan sebelum kami jadian loh, saya, keluarga saya harus mengasihi Tuhan. Ada di gereja, dan saya ini hamba Tuhan. Istri saya pasti yang kebawa-bawa. Dia nggak bisa hidupnya sendiri. Kamu mau nggak hidup kayak gitu? Kalau kamu nggak mau, kita jadi teman aja. We can just be friends. Kamu bisa punya pacar lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol. Istri saya mau. End up sekarang kami jadi keluarga, mengasihi Tuhan. We love the Lord. Istri saya ngalamin Tuhan sendiri. Putri saya pun ngalamin Tuhan. Itu, makanya saya pernah bilang, orang yang di relationship-nya biasa hard conversation, hidupnya akan lebih easy. Tapi orang hanya terbiasa easy conversation, hidupnya akan lebih hard. Saya bukan anti easy conversation loh ya. Kadang obrolan kamu udah makan belum? Buat beberapa budaya itu indah. Tapi jangan cuma stay di situ. Banyak harus kita obrolin. Hard conversation apa yang lebih penting harus dibahas? Karena kan banyak kan zaman now kan ya penting kan nongkrong, jalan, healing, atau liburan kan. Itu lebih prioritas mereka kan. Karena kan kalau sama pasangan kan banyak kan sekarang kan lebih kayak, aduh kayaknya kita lebih baik ngomongin liburan deh. Kita misalnya nanti makan di mana, kafe mana. Ya itu termasuk, tetapi nggak cuma di situ. Yang lebih penting hard conversation itu yang menurut bro apa yang harus tergantung pas pacaran. Misalnya nilai hidupmu seperti apa? Apa yang kamu anggap tinggi? Kamu ingin diperlakukan seperti apa? Apa yang penting bagi kamu? Terus kamu punya background seksualitas nggak? Apa kamu pernah hubungan sama orang lain sebelum sama saya? Oh itu harus ceritain? Ya sebisa mungkin ditanyain. Trauma, luka, luka, ketakutan kamu punya pahit nggak? Hubungan kamu orang tua kamu seperti apa? Kamu pengen punya keluarga nggak? Keluarganya seperti apa? Kamu persiap pernikahan nggak? Pernikahannya seperti apa? Bahkan sampai kayak ibaratnya kamu gajinya nanti gimana, bla bla. Oh iya, karena kan keuangan harus terbuka. Walaupun misalnya bakal ada itunya ya, pelan-pelan ya. Tapi tetap itu someday harus diomongin. Nah, saya mau share. Ada orang kemarin saya baru melayani di Palu. Ada orang-orang datang ke Real Life Conference. Dan di Real Life Conference diajarin kayak gitu. Dan dia bilang, Pastor saya berterima kasih diajarin hal itu. Pernikahan saya dengan suami saya sangat bahagia dan sangat sehat. Jadi sebenarnya obrolan-obrolan itu adalah obrolan-obrolan yang harus dibicarakan sebelum menikah. Kenapa? Karena di dalam pernikahan obrolannya nggak selesai sampai situ loh. Gini, nah itu untuk dibahas pernikahan. Tapi makanya gini, karena di dalam pernikahan obrolan itu akan makin banyak. Jadi kita harus latihan dari pacaran. Karena gimana pun obrolan itu pasti akan dibicarakan. Ini contoh ya, soal yang kenapa ini penting. Dulu ada satu aktor dan aktris Korea yang menurut saya keren banget. Dan saya udah cek sama K-pop fandom. Bahwa ternyata bener. Ini si Song Hye Kyo dan Son Joong Ki. Menurut saya mereka double Song itu mereka cantik dan ganteng, terkenal kayak rumahnya yang bagus. Tetapi mereka bercerai. Bukan karena mereka apa-apa. Mereka bercerai gara-gara cuma satu. Satu nggak mau punya anak, satu pengen punya anak. Pertanyaan saya, emang itu nggak bisa dibicarain sebelum menikah? Bayangkan kalau itu dibicarain sebelum menikah. Tidak ada perceraian. Nggak ada perceraian, atau mereka putus. Betul. Ya udah, kalau putus nggak sesuai visinya, lu nggak mau punya anak, gue mau punya anak, ya nggak apa-apa. Kan namanya juga pendekatan, namanya pengenalan. Si Son Joong Ki bisa cari yang memang mau punya anak, dan Song Hye Kyo bisa sama yang nggak mau punya anak. Nah, itu yang terjadi kalau kamu cuma main chemistry. Nah, makanya kalau kamu nggak suka dengan proses-proses seperti ini, pertanyaan saya, lu emang mau cerai? Karena saya udah nanya sama psikolog saya nih, kemungkinan bercerai orang kalau nggak bisa ngomongin hal-hal gini lebih tinggi. Jujur aja. Kemarin tuh ada satu tayangan di YouTube viral, Pastornya. Dia ngomongin tentang, jadi dia salah satu podcaster ini diinterview satu pengacara yang dia menangani 200 lebih kasus perceraian dia. Dia mention tentang hal-hal kecil yang dipendam, akhirnya jadi memuncak dan itu akhirnya pola komunikasinya putus. Apakah
gagalnya sebuah hubungan akan selalu kepada ketika seseorang mungkin sudah capek ngingetin, berulang-ulang diingetin, akhirnya nggak ada komunikasi, saling diam-diaman, nggak mengungkapkan satu sama lain. Itu faktor terbesar rusaknya sebuah hubungan. Memang. Dan makanya harus latihan dulu sebelum pacaran. Pasti pacaran. Latihan dulu. Nggak ada yang orang langsung jago. Iya. Pasti mereka nggak pernah latihan. Saya berani yakin. Karena polanya begitu. Mereka kira mereka udah latihan. Mereka kira mereka udah berusaha. Ternyata enggak. Iya. Itu memang butuh susah memang. Itu makanya saya bilang menikah itu bukan buat pengecut. Menikah butuh buat orang dewasa yang berani untuk bertanggung jawab atas keputusan mereka. Kalau udah nikah, soalnya udah beda. Nasi udah jadi bubur. Kalau kamu udah nggak bisa komunikasi lagi, ya jalanin aja kehidupan. Mau gimana? Masa cerai gitu maksudnya. Tapi masalahnya gini, kalau orang zaman dulu itu cerai takut. Jadi berusaha diadem-ademin, ditahan-tahan. Ya udahlah ini salib gue. Sekarang cerai gampang. Tapi kan gini, kalau cerai karena kasus ya udahlah. Tapi ini cerai karena kebodohanmu kan. Ya kan kamu yang bodoh, masa kamu salahin Tuhan? Kan udah cerai terus nyalain Tuhan gitu. Maksudnya kayak kenapa Tuhan kirimkan? Loh kamu yang nggak kerjain PR-nya kok nyalain Tuhan lagi? Itu loh, itulah contoh banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah itu memang harus ditatar dulu sebenarnya sebelum menikah. Makanya gereja saya ada gereja yang berani tidak izinkan orang menikah kalau mereka nggak bisa. Kalau bimbingannya yang jelek, kalau rapotnya jelek, kita tidak akan. Oke, ini sebelum kita ngomong dua hal terakhir ya, nanti mungkin kita mention dikit tentang bimbingan sebelum marriage. Banyak orang nih, mungkin ini dari pengalaman Bro secara pribadi juga ya, Bro Pastor secara pribadi. Banyak orang akhirnya ibaratnya gini loh, dia takut memutuskan untuk marriage gitu kan, atau mungkin mereka lagi bergumul untuk mendapatkan daunnya. Dari pengalaman Bro secara pribadi, apa yang membuat Bro yakin bahwa gue kayaknya menikah sama yang sekarang kayak gitu? Enggak, saya nggak yakin. Nggak ada orang sepenuhnya yakin. Tapi saya kenal dia. Oh berarti dia masih ada hal? Akan selalu ada. Pengenalan itu lebih penting dari keyakinan. Boleh jelasin? Ya saya cuma kenal dia aja. Saya tanya backgroundnya seperti apa. Yang semua saya omong itu tadi saya lakukan. Hard conversation itu. Jadi at least saya yakin nggak? Enggak. Tapi saya kenal dia. At least saya tahu hadapin dia. Beberapa jam sebelum menikah pun, bisa nggak dia tiba-tiba ngomong, sorry kayak aku nggak bisa menikah ini? Bisa nggak? Bisa aja. Ya tapi kan, jadi nggak pernah orang tahu. Tapi saya tidak pernah mendasarkan pernikahan dari keyakinan. Saya mendasarkan pernikahan dari pengenalan. Nah, dari dasarnya udah salah. Kamu kenapa yakin? Kalau bisa tanya, saya yakin. Yakinnya kenapa? Tapi ini pengalaman pribadi. Ini lebih mention ke gue. Tanggapin aja maksudnya. Ada satu gereja. Saya nggak mention gerejanya, tapi dalam artinya gini loh. Pasti akan ada pertanyaan. Jadi sebelum dia memutuskan menikah, pasti akan nanya, lu yakin ke sama dia? 90% berapa persen? Mereka menekan dalam persentase gitu kan. Nah, menurut Pastor gimana? Karena kan ada dia misalnya mentornya akan nanya kan. Sebelum masuk ke bimbingan pranikah, dia akan nanya, seberapa yakin kamu married sama dia? 70%. Bahkan dia bilang kalau misalnya belum 80%, itu artinya masih belum yakin banget. Nah, tanggapan dari Pastor. Gini, pengenalan bisa berujung keyakinan. Tapi keyakinan tidak selalu lahir dari pengenalan. Makanya, kalau saya bisa koreksi itu pendeta, saya akan bilang, kamu jangan nanya kayak gitu. Kamu tanya seberapa kamu kenal dia. Karena keyakinan itu harus dasarnya apa? Yakin 90%. Kuantifikasinya pakai apa? Kamu ngomong 90%, 80%, 70%. 70%. Ukurannya dari mana? Saya akan tahu dia benar yakin apa enggak dari jawaban dia atas kenapa kamu yakin sama dia. Kalau saya bukan yang nggak yakin. Saya ada keyakinan tapi nggak sebanyak itu. Karena saya tahu hidup tuh nggak mudah dan banyak hal bisa terjadi. Tapi ini yang saya bisa yakinkan. Saya kenal dia. Dan semakin lama begitu saya sudah menikah, pengenalan itulah yang menjadi dasar di mana pernikahan kami makin lama makin baik. Nggak ada yang sempurna. Tapi seseorang bisa saling mengenal satu sama lain. Dan menurut saya pengenalan, penerimaan jauh lebih penting dibanding keyakinan. Penting keyakinan, tapi kalau keyakinannya cuma dari euforia yang nggak jelas dasarnya, dia nggak akan kemana-mana. Bahkan keyakinan itu akan terkikis semakin lama mereka jalin pernikahan. Saya tahu ada orang-orang yakin 100%, begitu menikah malah makin hancur dia. Jadi kalau misalnya kamu nggak yakin, sebenarnya itu bijak, artinya kamu peduli. Nah justru kamu harus cek dulu ketidakyakinan kamu tuh karena kamu parno,
kamu banyak takutnya, banyak temen cerai, atau memang keyakinannya karena kamu ngerasa kayak ada hal-hal yang saya belum tahu dari dia dan dia tidak menghadirkan ketenangan bagi saya. Oke, dari pengalaman Bro secara pribadi, apa yang membuat akhirnya masuk ke pernikahan? Akhirnya melangkah, saya menikahi gitu kan. Karena banyak orang juga kan ragu kan untuk dia memutuskan menikah, bahkan ada menunda 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan bertahun-tahun. Pertama, saya juga dari awal udah harus tahu bahwa pada waktu saya pacaran, saya pasti akan ada target menikah. Dan saya udah kenal dia, saya udah kenal dia, dan salah satunya yang bikin saya bisa menikah sama dia adalah karena saya tidak di-expect untuk punya pernikahan yang besar. Oke. Jadi very practical. Dan tapi kadang kalau kamu peka sama Tuhan, sambil kamu di jalan kehidupan kamu yang baik, kamu udah kenal di dalam, kadang Tuhan tuh atau surga atau yang ilahi lah ya, bisa kasih sebuah dorongan, impresi bahwa I think it's about time kamu coba ngobrol pernikahan. Kamu coba ngobrol pernikahan. Ini karena bagi saya pernikahan ini bukan tentang saya, tapi tentang Tuhan. Tentang bagaimana saya bisa bangun keluarga yang bahagia dan sehat mengasihi Tuhan. Tapi juga sejatinya pernikahan itu kan tentang bagaimana Kristus memperlakukan jemaatnya. Itu gambaran di Efesus Kristus memperlakukan jemaatnya. Jadi bagi saya pernikahan saya itu pelayanan saya. Jadi pada saat saya menikah, saya bukannya yakin atau seperti yang orang-orang biasa. Saya melihat pernikahan saya sebagai oke, Tuhan mau saya buka ladang pelayanan yang baru. Oke, melayani. Melayani. Tuhan mau saya jadi pelayan istri saya. Oke. Jadi pada waktu saya menikah, saya tidak pada pikir kayak gue gak bakal bahagia. Saya mikir bahwa, bagi saya udah mikir bahwa oke, Tuhan, saat saya menikah, saya udah tahu. Saya nggak expect kebahagiaan kok Tuhan. Saya ngomong di hadapan Tuhan. Saya nggak expect saya bahagia. Saya tahu saya di sini untuk berkorban, saya di sini untuk mati. Ego saya harus mati agar pernikahan saya hidup. Karena kita bilang kalau benih, agar ada tanaman yang hidup, ada benih yang mati. Dan saya tabur benih ego saya mati di pernikahan, di hubungan ini agar pernikahannya hidup. So, kalau mau pernikahan hidup harus ada yang mati. Jadi saya udah bilang, Tuhan saya nggak expect saya bahagia. Saya cuma expect kasih saya kekuatan untuk menjalani komitmen ini. No matter how unhappy I am, no matter harus ada hal-hal yang saya potong di daging saya akan terima. Sesuai janji pernikahan. Sesuai janji pernikahan, saya akan terima. Saya berdamai dengan diri saya sendiri, dan saya akan dedikasikan hidup saya untuk melayani istri saya, dan melayani sekaligus memimpin istri saya. Karena bagi Yesus melayani dan memimpin itu dua hal yang sama. Dan ternyata pernikahan saya indah tuh. Justru pada tuh saya nggak sok terlalu tinggi, impian konyol, impian bodoh. Saya ngatur ekspektasi saya baik-baik. Justru impian-impian yang saya pendam malah jadi berhasil. Struggle terbesar dalam proses pernikahan sehingga pastor bisa mengatakan hal itu apa sih? Ya keuangan, rasa nggak cukup, rasa tadinya hidup sendiri, sekarang nyukupin 2 orang. Apalagi kan begitu udah selesai kan istri saya kan dia berhenti kerja karena ada isu kesehatan lah. Dan kami sudah tahu hal itu. Jadi saya udah terima aja, saya udah bayangkan bahwa hidup saya akan sederhana dan sebagainya. Tapi ternyata obrolan-obrolan partnership itu ternyata pernikahan kami indah, bisa kami nikmatin, kami sukacita. Setengah tahun, 1 tahun pertama itu nggak mudah. Karena saya ngerasa, aduh bisa nggak ya saya cukupin, bisa nggak dia lebih sukacita ya, bisa nggak ya dia bahagia ya, bisa nggak. Karena gini, suami itu tidak bertanggung jawab sama kebahagiaan istrinya loh, jangan salah. Tapi suami bertanggung jawab atas membangun atmosfer dan environment, ekosistem sekelilingnya, sehingga istrinya bisa lebih mudah pilih sukacita. Kalau saya lebih percaya hal itu. Saya tahu kebahagiaan dia, sukacita dia tidak tergantung saya, tergantung hubungan dengan Tuhan dan realita yang keputusan dia. Tapi sebagai suami kan saya mau membangun atmosfer, lingkungan yang bikin dia lebih mudah pilih sukacita. Itu aja tujuan saya. Dan ternyata setelah berapa tahun dan dikaruniai 1 anak, saya tanya istri saya, kamu lebih senang mana? Ya lebih senang menikah dibanding single. Ternyata bisa dinikmatin ya. Justru pada waktu saya nggak duduk di tempat terhormat, nggak duduk di ekspektasi ketinggian, saya taruhin ekspektasi saya belajar, yang terbaiknya saya bisa, saya jadi belajar lagi, ternyata bisa dinikmatin. Dibanding orang udah mulut besar, udah ekspektasi tinggi, istriku harus gini, suamiku harus gini. Ternyata malah hancur-hancuran, ternyata yang rendah hati kayak saya malah belajar. Malah kami bisa menikmati. Kadang bagi sebagian orang kan sekarang pernikahan itu menakutkan gitu kan. Bagi mereka, makanya banyak mereka menunda pernikahan karena alasan-alasan ekonomi lah, trauma lah, KDR dan lain-lain. Saya juga gitu dulu kok. Iya. Nah, kenapa akhirnya pastor bilang bahwa merit itu nggak menakutkan loh?
Kan Pastor bilang di sosial media gitu. Karena belajar. Karena belajar, dan saya bertemu dengan orang yang se-value sama saya, kita sepakat bahwa kita nggak mau gede kepala, dan kita jalanin. Sebenarnya yang pernikahannya bahagia banyak kok, cuma nggak banyak koar-koar aja. Kenapa nggak banyak koar-koar? Karena mereka telah menikmati pernikahannya dia. Jadi, dan marriage is scary itu saya bisa ngerti loh. Saya ngerti, saya nggak mau menghakimi mereka. Kenapa? Karena gini, kamu bayangin kamu lahir di keluarga yang kamu orangnya baik, soft spoken, tapi kamu hidup keluarga yang berantem terus. Gimana nggak takut kan? Gimana kamu nggak takut dengan keluarga kamu sendiri? Gimana kamu nggak takut dengan berita-berita deru perang? Gimana nggak takut dengan biaya yang semakin tinggi? Tentu scary. Tapi kita juga harus ngatur ekspektasi kita juga. Memang pernikahan bukan buat orang yang apa ya? Memang harus ada standar tertentu, minimal kalau misalnya dua-dua yang kerja, itu juga harus ngobrolin, kita mau gaya hidup seberapa. Karena memang itu something. Itulah tadi hard conversation tadi ya. They need to talk about that. Misalnya, kalau misalnya dari awal misalnya gajinya berapa, kita hitung itu cukup nggak? Sebenarnya kalau awal menikah, kalau cuma berdua, itu ada ongkos yang turun kok. Apalagi kalau udah kerja ya. Sekarang bayangkan, kamu udah dua orang hidup di dua tempat, tiba-tiba jadi satu tempat. Itu kan sebenarnya kalau itu bisa lebih murah. Misalnya dua-duanya ngekos gitu misalnya, 1,5 atau 2, misalnya 3 juta gitu. Jadi 4,5 juta. Kamu bisa nggak cari apartemen yang per bulan nggak nyampe 4,5, bisa 2-3 juta, bisa di daerah-daerah yang pinggiran Jakarta gitu misalnya. Itu bisa. Ya, tapi kan faktor mereka sekarang menakutkan karena melihat pemberitaan perceraian makin gencar. Betul. Apalagi faktor orang tua yang nggak bisa menjadi teladan kayak gitu kan. Betul. Itu membuat orang akhirnya berpikir, mereka apalagi melihat banyak postingan sosial media, wah dulu orang-orangnya mesra banget ya, wah dulu mereka adalah couple goal banget, ternyata cerai kayak gitu kan. Nah itu membuat banyak juga anak muda untuk berpikir kan, ya ngapain gue harus married, ntar juga ujung-ujungnya cerai kayak gitu. Nah makanya disitulah harus ada yang menyuarakan di daerah-daerah sini. Makanya saya mendorong hard conversation. Wanita harus berani dan laki-laki jangan takut untuk ngobrol lagi nih. Kenapa? Karena beberapa data yang saya temukan bilang laki-laki lebih takut menghadapi hal seperti ini. Nah, jadi ya memang nggak bisa gini. Cara menghilangkan ketakutan itu dengan menjalani proses perlahan-lahan. Saya takut sama masa depan. Misalnya, yang saya bisa lakukan itu kalau saya cuma takut masa depan, saya ya akan lumpuh gitu aja. Saya akan jadi orang nggak punya pengharapan. Yang saya bisa lakukan, kalau saya takut masa depan adalah saya harus jalanin perlahan. Step by step, membangun kehidupan saya, mengerjakan yang saya bisa, memotong pikiran saya dari mindset-mindset yang mungkin buruk. Mindset-mindset yang salah. Surround diri saya dengan orang-orang bisa membawa saya ke tempat yang lebih baik. Dan di situ perlahan ketakutanmu bisa berkurang kok misalnya. Tapi memang ketakutan itu masa depan tuh harus dijalanin, nggak bisa dipikirin. Karena gini, nggak semua hal itu perlu dipikirin juga. Masa depan perlu jadi sesuatu yang kita pertimbangkan. Tapi yang kita perlu pikirin itu masa sekarang. Karena gini, problem generasi sekarang juga gini. They think too much about future, yet they dwell too much on the past. Mereka itu terlalu banyak mikir masa depan, tapi mereka terlalu lama tinggal di masa lalu. Masa sekarang mereka nggak ngapa-ngapain. Masa sekarang mereka cuma memprotes kebijakan. Mereka, kalau gini, saya tahu di keadaan sekarang keuangan tuh nggak mudah. Saya tahu, I really understand that. Saya kan, jemaat saya juga banyak yang tantangan kayak gitu. Susah, tantangannya gitu dan sebagainya. Tapi daripada, kamu bisa milih ngeliat sosial media yang stres gitu, dan sampai overthinking. Atau kamu bisa memilih, belajar. Cara jadi cowok gimana sih? Gimana sih kualitas-kualitasnya seperti apa sih? Saya harus coba apply-nya gimana sih? Learn so many resource. Belajar bertanggung jawab, belajar solve problem. Misalnya, laki harus solve problem. Gimana cara solve problemnya? Ya belajarlah di Google how to become problem solver atau how to have problem solver mindset. Itu kan sesuatu yang kamu bisa pelajarin. Kenapa saya ngomong gini? Karena itu yang saya jalanin. Saya dari background saya orang kreatif yang tidurnya berantakan. Kuliah saya S1 seni di Nuance karena saya ngurusin manajerial, saya ngurusin leadership, saya ngurusin culture. Itu semua saya nggak dari sekolah, itu semua saya belajar every single day. Dengan penghasilan saya yang pas-pasan, tapi saya ada
ada apa ya, ada akses internet tanpa batas gitu ya. Ya saya belajar, I learn. Saya belajar dan udah belajar, saya coba jalanin. Oh, kalau misalnya pemimpin, nadanya harus begini ya, atau cara pakai baju gini, nyampanya begini, coba Ya, namanya juga nyoba, dulu kan saya masih single, saya nggak ada beban, ya saya lakukan hal itu. Nah, life is full of learning, asalkan kamu berani mau mengaplikasikan dan sebagainya. Dengan pemberitaan pernikahan yang gagal, mereka juga ragu untuk melangkah gitu kan. Nah, nasihat apa nih buat mereka-mereka mungkin yang lagi menyaksikan ini agar ibaratnya mereka berani untuk masuk ke sebuah hubungan yang serius, marriage kayak gitu kan, seperti yang tadi pastor lakukan juga. Silakan. Saya akan ngomong apa yang saya ngomong tadi ya. Yang terbiasa hard conversation, hidupnya akan lebih easy. Yang terbiasa easy conversation, hidupnya akan lebih hard. Nah, pas kamu menikah, kamu nggak usah fokus yang lain-lain. Fokuslah untuk every single day membangun kata sepakat. Pernikahan adalah tentang sepakat. Sepakat makan di mana, sepakat tinggal di mana, sepakat anak mau sekolah di mana, sepakat tiap bulan pengeluaran mau seperti apa, sepakat mau kasih ke mertua berapa, sepakat mau kasih duit ke orang tua berapa, sepakat mau jajan berapa, sepakat mau gaya hubungan seksualnya seperti apa. Hidup tentang kesepakatan. Pernikahan tentang kesepakatan. Dan di dalam kesepakatan akan ada kesatuan. Dan di dalam kesatuan Tuhan akan kirim berkat. Wow. Itu. Benar banget ya. Kalau misalnya ada unity itu, maka berkat-berkat Tuhan akan ada ke sana ya. Saya nggak cuma ngomong, saya jalanin. Hidup saya bisa ada sebagaimana saya ada. Karena saya sepakat dengan istri saya. My leadership di New One International Church sangat dipengaruhi secara saya bersepakat dengan istri saya. Sangat dipengaruhi. Sepakat. Maaf, sorry, mungkin saya tambahin ya, biar lebih sepakat dalam arti apakah punya kedekatan membangun relationship with God-nya atau seperti apa? Mungkin ini lebih ke spesifik kita. Oh, dalam pernikahan? Iya. Ya, sepakat dalam segala sesuatu yang tadi saya ngomong. Iya. Sepakat makan di mana, sepakat tidurnya seperti apa, sepakat selimutnya gimana, sepakat mau AC-nya sedingin apa. Hidup pernikahan tentang kesepakatan. Jadi makin banyak yang bisa kita sepakati, makin kuat pernikahannya. Dan sepakat mau kasih duit ke mertua atau orang tua berapa, karena banyak keluarga hancur ya justru gara-gara ketidaksepakatan yang ada gitu. Karena sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Ya. Terus sepakat kalau misalnya ada problem, komunikasi seperti apa. Menyelesaikannya seperti apa. Sepakat ingin diperlakukan seperti apa. Dan jalanin apa enggak. Mesbah keluarga juga apakah itu jadi kesepakatan untuk membangun pondasi atau kayak gitu? Harusnya gitu. Kalau nggak mesbah keluarga, memang baca Alkitab sama-sama atau doain keluarga sama-sama. Dan atau ada nggak yang kesepakatannya baca Alkitabnya sama-sama tapi baca ayat berbeda? Ya nggak apa-apa. Yang penting apa? Sepakat. Karena di dalam kesepakatan Tuhan kirim berkat. Itu. Ada nggak satu closing ya, penutup untuk satu ayat mungkin yang jadi kekuatan buat pastor keluarga, mungkin itu menjadi pondasi dalam sebuah rumah tangga yang walaupun saat ini kita mendengar pemberitaan gitu kan, banyak orang yang gagal dalam hubungan, bahkan dia menikah gitu. Amos 3:3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Artinya? Bahasa aslinya adalah, bisa nggak sih orang jalan sama-sama kalau mereka belum bersepakat? Sebagaimana kesehatan pernikahan kita sangat dipengaruhi bagaimana kita bersepakat. So, bangunlah dirimu pas masa single, belajarlah hard conversation pas pacaran, karena itu akan jadi bekal kamu untuk bisa bersepakat di masa pernikahan. So, andalkan Tuhan, kamu lakukan bagian kamu, Tuhan pasti berkatin kok. Untuk mengakhiri episode hari ini adalah mungkin boleh berdoa buat pasangan-pasangan atau orang-orang yang mungkin mencari apa untuk menutup segmen kita. Silakan Pastor, boleh. Oke, let's pray. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu untuk kami. Terima kasih bahwa Kau nggak pernah menyerah sama kami. Tuhan, aku berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang apapun fase hidupnya. Entah single, entah mempertanyakan banyak hal, atau entah dia dalam keadaan putus atau kehilangan harapan, atau berantem sama keluarganya, berantem sama orang tuanya, atau lagi diambang perceraian pernikahannya. Tuhan, saya nggak bisa minta apa-apa, tapi saya cuma bisa minta berikanlah kasih karunia-Mu, agar hati mereka dilembutkan semua. Dan biarlah ada hati yang saling berbalik, dan biarlah ada hati untuk berani melakukan yang mereka lakukan. To do the right thing, and to live in righteousness. Tuhan, aku berdoa bagi semua anak-anak-Mu, Tuhan. Biarlah
pengetahuan yang mereka dapatkan, resource yang mereka dapatkan, nggak cuma sekedar mereka punya, tapi mereka pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Karena banyak jawaban-jawaban kehidupan mereka sebenarnya sudah ada di resource mereka. Thank you Lord for being so kind to us. I speak blessings upon them. In Jesus' mighty name. Amen. Terima kasih bro Thank atas you. waktunya. Thank Thank you you so so much. much. God bless you bro.